Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azenia Zetira dengan NIM 8605865574. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dari Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Yang pertama, ada eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar kumpulan mengajar. Dia punya objek kajian yang jelas, manusia sebagai subjek didik, proses belajar, dan lingkungan pendidikan. Jadi, pendidikan ini diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menguji apakah teori dan metode pendidikan pakai logika dan bukti yang valid. Contohnya, klaim metode X bikin nilai naik harus diuji lewat penelitian, bukan asumsi. Ini mencegah pendidikan menjadi tidak palsu. Yang terakhir, yang ketiga, memperkuat nilai-nilai. Pendidikan tidak netral. Filsafat ilmu membongkar nilai yang ada di balik kurikulum dan kebijakan. Apakah tujuannya memanusiakan manusia, mencetak pekerjaan, atau membentuk warga negara? Dengan begitu, tujuan pendidikan jadi jelas dan konsisten. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jadi, hubungannya timbal balik. Filsafat ilmu memberi dasar, tapi praktek pendidikannya di lapangan yang mengujinya. Kalau proses belajarnya di kelas benar-benar membuat siswa berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter, maka pengalaman itu jadi bahan mentah-mentah bagi filsafat ilmu. Contohnya, praktik kurikulum merdeka yang berjalan atau gagal di lapangan. Baru memunculkan pertanyaan baru, seperti apakah konsep kemerdekaan belajar ini cocok dengan konteks siswa Indonesia. Tanpa praktik yang hidup, filsafat ilmu hanya menjadi teori abstrak. Dengan praktik, filsafat ilmu terus berkembang dan relevan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dengan 3 cabangnya? Oke, kita kembali ke materi sebelumnya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, filsafat ilmu membedakan masalah pendidikan menjadi 3 cabang. Oke, yang pertama ada ontologi. Ini menganalisis hakikat. Contohnya, apa hakikat siswa? Apakah dia objek yang harus diisi ilmu atau subjek yang punya potensi? Jawaban ini menentukan cara guru memperlakukan siswa. Dan yang kedua ada epistemologi. Ini menganalisis cara memperoleh ilmu. Apakah pengetahuan didapat lewat ceramah, eksperimen, diskusi, ataupun pengalaman? Ini memengaruhi metode pembelajaran yang dipilih. Yang terakhir ada aksiologi. Ini menganalisis nilai dan tujuan. Pendidikan itu untuk apa? Mencetak pekerjaan, membentuk karakter, atau membangun masyarakat yang adil? Jawaban ini jadi kompas kebijakan. Jadi dengan 3 pisau ini, masyarakat pendidikan tidak hanya diselesaikan di permukaan, tapi sampai ke akar masalahnya. Pertanyaan yang terakhir atau keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan. Yang pertama ada kebijakan kurikulum merdeka.
ini menganggap siswa unik dan punya kecepatan belajar berbeda-beda. Makanya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas. Ini guru mengajar IPA tentang fotosintesis. Tidak hanya ceramah, tapi ajak siswa menanam kacang hijau dan mengamati langsung. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu membuat setiap keputusan dalam pendidikan punya dasar yang jelas. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan mudah berubah-ubah ikut tren. Dengan filsafat ilmu, pendidikan jadi terarah, logis, dan bermakna. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.